Sebentar lagi Anda akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat seram. Sebuah kisah tentang seorang gadis yang depresi karena cintanya tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Hingga pada suatu hari dia meninggal dunia di kamar dalam keadaan terpasung. Siapkan mental Anda dan mari kita ke ceritanya. Dicucuklah garpu itu mengenai pundak saya sambil dia berkata, "Purbo, Purbo, Purbo." Untung garpu itu tak terlalu tajam, jadi tidak menimbulkan luka yang cukup berarti bagi saya. Tapi apakah di situ saya marah? Tidak, justru saya menjadi semakin iba dengan Mbak Kinasih. Saya pun kemudian ke kamar mandi, membersihkan diri sembari menangisi Mbak Kinasih. Malang sekali nasibnya. Kinasih, gadis muda, pintar bergaul, cantik, dan berkulit sawo matang, lahir dalam keluarga priayi. Tak seperti namanya Kinasih yang artinya kasih, ternyata hidupnya tak semerta dipenuhi kasih. Mari kita simak ceritanya. Narasumber Sukarbit. Temanggung, era 60-an. Kinasih waktu itu kelas 3 SMA. Sebagai gadis cantik dan pintar bergaul, tentulah dia menjadi primadona di sekolahnya. Banyak pria-pria yang ingin memilikinya. Dia sangat populer, tapi Kinasih bukan wanita yang mudah dipacari begitu saja. Butuh usaha ekstra untuk mendapatkan hatinya, dan ada satu pria yang bisa. Sebut saja namanya Purbo, yang sebenarnya adalah pria yang cuek, tidak populer namun rupawan. Tapi dia kurang bisa mengekspresikan rasa sayangnya, dan entah kenapa Purbolah yang berhasil mendapatkan hati Kinasih. Kemudian mereka pun menjalin hubungan hingga lulus SMA, tanpa saling tahu latar belakang keluarga masing-masing sampai tiba mereka dalam usia yang matang untuk menikah. Sebagai anak perempuan, tentulah Kinasih selalu dituntut untuk segera menikah oleh orang tuanya, apalagi Kinasih adalah anak tunggal. Tapi entah kenapa Kinasih tak segera mengenalkan Purbo kepada kedua orang tuanya. Mungkin karena Kinasih tahu sifat orang tuanya, terutama bapaknya yang selalu berpesan untuk mencari calon suami yang sama-sama dari keluarga priayi. Karena Purbo hanyalah anak dari seorang belantik atau pedagang sapi dan sekarang mengikuti jejak bapaknya, cukup sukses sih sebenarnya, tapi tetap saja bukan kalangan dari priayi, apalagi pegawai negeri. Tapi karena sudah kepalang cinta dan didesak, mereka berdua akhirnya saling berembuk dan Purbo memutuskan untuk melamar Kinasih sekitar tahun 64 atau 65. Saat itu datanglah keluarga Purbo ke rumah Kinasih. Mereka disambut baik dan ramah. Terjadi obrolan hangat, meski Purbo sempat harus pulang dengan jawaban yang masih ngambang dari keluarga Kinasih. Keluarga Kinasih tidak menolak lamaran Purbo, tapi juga belum menerima, dengan alasan akan berembuk dulu dengan keluarga besarnya dan akan dikabari kapan hari. Purbo dan Kinasih pun saling optimis untuk hubungan mereka berdua, tanpa mereka berdua tahu itu adalah terakhir kalinya mereka saling bertemu. Purbo dan Kinasih pun rajin berkirim surat. Sekira sebulan setelah lamaran itu, Kinasih dikagetkan oleh sebuah keluarga yang datang ke rumah untuk melamarnya. Tapi bukan Purbo, melainkan anak dari kolega bapaknya. Sebut saja namanya Aji, anak juragan cekeh yang sangat kaya raya. Perangainya angkuh, hitam legam, dan bertubuh gempal. Tentu saja Kinasih menolak, marah, dan langsung masuk ke kamar, tidak mau menemuinya. Setelah itu, keluarga Aji pun langsung pulang. Dan saat itu pula, ayah Kinasih murka dan marah besar. "Kinasih, dengar, kamu nggak usah mengharapkan Purbo lagi. Bapak nggak sudi punya menantu PKI." Jadi selang beberapa hari setelah Purbo melamar, ayah Kinasih mulai mencari-cari informasi tentang latar belakang keluarga Purbo.
Jadi info yang dia dapat adalah ayah Purbo pernah ikut organisasi SOPSI yang katanya adalah organisasi underbow dari PKI. Tapi menurut Pak Sukarbin, narasumber dari cerita ini, info ini dia dapat serampangan, seperti kurang valid dan mengada-ngada. Tapi prinsip sudah tegak dan takkan goyah. Kinasih dan Purbo tidak bisa bersatu. Pak Sukarbin adalah anak dari asisten rumah tangga di rumah Kinasih. Umurnya hampir sebaya dengan Kinasih, lebih muda 2 tahun tepatnya. Dalam keputusasaannya, Kinasih tetap mencoba mempertahankan hubungannya dengan berkirim surat dengan si Purbo. Pak Sukarbinlah yang saat itu sering mengantarkan suratnya ke kantor pos. Akan tetapi hanya 1 kali dibalas. Walaupun begitu, Kinasih tetap tidak menyerah. Ia semakin sering mengirim surat, bahkan sempat menuduh Pak Karbin menyembunyikannya. Ya, tapi mau bagaimana lagi, memang tak ada surat balasan dari si Purbo. Setelah setahun kemudian, sekitar tahun 67 atau 68, Kinasih tak banyak bicara. Ia mengurung diri dalam kamar, hanya keluar saat makan, itu pun kalau dia benar-benar mau. Ia mulai banyak mengigau saat tidur dan menangis berteriak di tengah malam. Kinasih sepertinya mulai depresi. Semakin hari keadaan Kinasih semakin tidak baik. Dia mulai sering tidur berjalan, bukan berjalan lagi bahkan berlari sambil menangis. Pernah suatu hari dia mengigau berlari melompat ke jendela dan wajahnya mendarat ke tanah sampai 2 gigi depannya tanggal. Ia mulai sering mengamuk, mencoba melukai diri sendiri dan orang lain. Ini bukan Kinasih yang dulu, yang lembut dan periang. Kinasih sempat beberapa kali dibawa ke rumah sakit jiwa, tapi tidak ada perkembangan yang signifikan. Sebenarnya dokter menyarankan agar Kinasih bisa dirawat di sana, tapi karena ibu tidak tega, Kinasih dirawat jalan di rumah. Kebiasaan tidur berlari Kinasih tidak menghilang, bahkan semakin sering. Walau anehnya, dia sesekali sadar dan dia sendiri yang meminta untuk diikat saja 1 kakinya. Setelah beberapa bulan dirawat di rumah, Kinasih sudah menunjukkan sedikit perkembangan. Walaupun masih di kamar terus, dia mulai tenang dan mau makan. Tapi selera makannya tidak biasa. Setiap jam dia minta makan, dan dengan membunyikan lonceng kecil itu adalah tanda Kinasih bahwa dia lapar. Setahun pun telah berlalu. Kinasih kini menjadi sangat gemuk. Semua aktivitasnya dilakukan di kamar, dari BAB, kencing, dan mandi, hanya berputar di situ. Bisa untung kalau BAB, dia mau di jamban portable yang mana setiap hari akan selalu dibersihkan. Begitulah sekiranya aktivitas Kinasih kini, gadis muda cantik dan periang yang kini depresi. Tapi cerita Kinasih tidak akan berhenti di sini. Kali ini cerita diambil dari sudut pandang Pak Sukarbin. Saya hanya bisa geleng-geleng kepala melihat sikap bapak ayah Kinasih. Ia seperti tidak merasa menyesal melihat anak sematawayangnya menjadi seperti itu. Berbeda dengan ibunya yang selalu terlihat sedih dan sesekali menangisi keadaan Kinasih. Jadi sejak Kinasih bersedih, saya dan Simbok, ibu saya, diminta untuk menetap di rumah Kinasih. Kami tinggal di pavilion kecil belakang rumah yang berseberangan dengan jendela kamar tempat Kinasih. Saya juga disuruh bekerja di gilingan padi milik keluarga Kinasih. Dan sepulang kerja, saya dan Simbok bergantian untuk merawat Kinasih. Karena dari kecil saya dan Kinasih tumbuh bersama, kita sudah seperti keluarga. Saya pun sudah menganggap dia seperti kakak sendiri. Walaupun saya anak pembantu dan Kinasih anak majikan, dulu waktu Kinasih masih sehat, kami sering bertukar cerita tentang apapun itu. Tapi sekarang keadaan cukup memprihatinkan. Hari pun berlalu. Mbak Kinasih, begitu saya memanggilnya, semakin hari semakin kelebihan berat badan. Nafasnya pun mulai terengah-engah. Pak Mantri menyarankan untuk mengurangi jatah makannya. Tapi yang tidak ia tahu, Mbak Kinasih akan marah bila jatah makanannya dikurangi. Seperti yang diceritakan tadi, Mbak Kinasih akan membunyikan loncengnya bila ingin makan.
Dengan waktu yang acak, entah siang, sore, bahkan tengah malam, suara lonceng itu kini menjadi pertanda kebaikan bagi kami. Bila dalam 1 atau 2 jam tidak ada suara lonceng, kami justru khawatir. Seperti yang tadi diceritakan, Mbak Kinasih akan membunyikan loncengnya bila ingin makan. Dengan waktu yang acak, entah siang, sore, bahkan tengah malam, suara lonceng itu kini menjadi pertanda kebaikan bagi kami. Bila dalam 1 sampai 2 jam tidak ada suara lonceng, kami justru khawatir. Dan suatu malam sekitar jam 10, saya mendengar suara kayu yang patah dan suara lonceng yang tak henti-hentinya dibunyikan. Saya pun bergegas menghampiri kamar Mbak Kinasih dan ternyata tempat tidurnya roboh. Karena waktu itu Mbak Kinasih mau BAB dan ketika dia menggeserkan badannya, entah kenapa tempat tidur itu roboh di bagian pinggirnya. Dengan satu kakinya yang dirantai, dia menangis dengan kotorannya yang sudah terlanjur keluar. Sangat menyedihkan. Di situ sepertinya dia sadar. Dengan tangisan bak anak kecil, dia memanggil-manggil saya. "Tolong, Pin. Tolong, Kapin." Dengan terkopoh-kopoh, saya menggeser badan Mbak Kinasih. Tak peduli lagi saya ada kotoran yang mengenai baju saya. Di situ ada Simbok dan Ibu yang masuk. Bapak cuma mengintip saja dari luar, dan tiba-tiba Mbak Kinasih pun terdiam dan melihat ke arah saya. Dia mengambil garpu makan di sebelahnya dan menyerang saya. Saya pun yang belum siap tak sempat menghindar. Dicucuklah garpu itu mengenai pundak saya sambil dia berkata, "Purbo, Purbo, Purbo." Begitu katanya. Kemudian saya pun berlari menjauh. Mbak Kinasih mencoba mengejar saya tapi tertahan karena satu kakinya telah dirantai. Saat itu keadaan ricuh. Kemudian saya keluar kamar. Untung saja garpu itu tidak terlalu tajam, jadi tidak menimbulkan luka yang cukup berarti bagi saya. Tapi apakah di situ saya marah? Tidak. Justru saya menjadi semakin iba dengan Mbak Kinasih. Saya ke kamar mandi, kemudian membersihkan diri sembari menangisi Mbak Kinasih. Malang sekali nasibnya. Setelah mandi, keadaan di sana masih tegang, tapi Mbak Kinasih sudah mulai tenang. Sudah dibersihkan sampah Simbok, tapi dia masih menangis lirih. Saya mengintip dari jendela, Mbak Kinasih menangis mencari saya dan memanggil-manggil nama saya. "Pin, kamu di mana? Tolong, Kak Pin suruh kemari. Aku mau minta maaf." Ini adalah momen yang sangat emosional sekali. Saya pasti akan menangis kalau menceritakannya kembali. Kembali ke cerita. Dari jendela saya menjawab, "Saya di sini, Mbak. Pin, maafkan kakakmu ini ya." Dengan menahan air mata, saya pun menjawab, "Gak apa-apa, Mbak. Gak apa-apa." Sejak kejadian itu, Mbak Kinasih menjadi lebih tenang dan mulai bisa sedikit diajak berkomunikasi. Pernah saya menyarankan agar rantai yang mengikat kakinya dilepas, tapi Mbak Kinasih tidak mau, dan dia tidak mau membahayakan dirinya apalagi orang lain. Dia selalu mengatakan ada sesuatu yang gelap dalam dirinya yang bisa saja suatu saat muncul. Hari pun berlalu, masih dengan aktivitas yang sama, Mbak Kinasih dengan loncengnya. Temanggung, tahun 1968. Keadaan masih sama. Satu kaki Mbak Kinasih masih tetap dirantai. Tapi cuma karena beliau kian bertambah gemuk, jadi mulai ada luka-luka di pergelangan kakinya. Dan masih sama seperti dulu, saya harus selalu sigap ketika beliau membunyikan loncengnya. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini gangguan tidurnya mulai kumat lagi. Hampir setiap subuh, suara lonceng tak berhenti berbunyi. Dan setiap saya hampiri, beliau selalu terlihat tegang dan nafasnya terengah-engah. Lagi-lagi di suatu malam menjelang subuh sekitar jam 3, suara lonceng tak henti-hentinya berbunyi. Dengan setengah kantuk, saya bergegas menghampiri. Terlihat Mbak Kinasih nafasnya terengah-engah seperti ia bermimpi buruk lagi. Tapi kali ini berbeda. Ia terlihat sangat ketakutan. Sambil menangis dia berkata,
Mau sampai kapan seperti ini? Saya di situ tidak bisa berkata apa-apa. Segera saya buatkan teh hangat untuk menenangkannya. Perlahan beliau pun mulai tenang dan berhenti menangis. Beberapa saat kemudian dia tersenyum sambil menatap saya, mengacungkan dua jarinya dan menepuk pundak saya sambil berkata, "Terima kasih ya, Bin." Tatapannya tidak kosong. Dan entah kenapa saya merasa saat itu Mbak Kinasih berada dalam tingkat kewarasannya yang tertinggi. Subuh pun menjelang. Saya harus melakukan aktivitas lain. Tapi yang saya tidak tahu itu adalah terakhir kalinya saya bertemu dengan Mbak Kinasih dalam keadaan hidup. Karena keesokan harinya Simbok menemukan Mbak Kinasih sudah kaku tak bernyawa. Mbak Kinasih pun mati dalam pasungan. Entah apa penyebabnya, tapi kalau Pak Mantri, dia bilang gagal jantung. Masih dari sudut pandang Pak Sukarbin, 40 hari telah berlalu. Rasanya seperti tidak percaya Mbak Kinasih kini sudah meninggal dunia. Kenapa Mbak Kinasih meninggal semudah itu? Ya mungkin karena jiwanya sudah cukup menderita selama ini. 29 hari sudah setelah kepergian Mbak Kinasih. Rasanya ada yang kurang. Ini tidak ada lagi suara lonceng yang harus membangunkan saya. Pilu sekali jalan hidupnya. Tapi hidup masih terus berjalan. Hari pun berlalu. Dan di suatu malam saya terbangun oleh suara lonceng. Kali ini dengan irama yang lambat. Saya pun bergegas bangun dan membuka tudung saji di dapur untuk mengambil makanan. Karena tidak ada yang bisa dimakan, saya memutuskan untuk menggoreng telur. Mbak Kinasih ingin makan, batin saya. Sembari suara lonceng itu sesekali berbunyi ketika saya ingin menyalakan kompor, Simbok pun terbangun dan menghampiri saya. Dia pun berkata, Bin, kamu mau ngapain?" "Itu loh Mbak." Sebelum saya menyelesaikan kalimat, saya baru saja menyadari kalau Mbak Kinasih sudah meninggal. Kita berdua pun saling bertatapan. Tapi tadi saya benar-benar mendengar suara lonceng itu. Saya berani bersumpah. Dan Simbok pun mengajak saya untuk masuk lagi ke kamar. Dan ketika beberapa langkah ke depan, suara lonceng itu terdengar lagi. Kita berdua mendengarnya. Seketika itu kami bergidik dan bergegas masuk. Tapi suara lonceng itu tetap masih saja ada. Simbokku ini memang orangnya agak pemberani. Dia mengajakku untuk melihat. Aku pun yang agak penasaran juga ikut di belakang Simbok. Suara lonceng itu masih berbunyi. Ting, ting, ting. Hingga sampai kami di depan jendela bekas kamar Mbak Kinasih. Dan kemudian dari situ Simbok bilang, "Sudah no, Simbok, Karbin, Bapak sama Ibu sudah ikhlas." Perlahan kemudian suara lonceng itu menghilang. Saya pikir kejadian itu akan berhenti di waktu ini, tapi ternyata belum. 40 hari sudah berlalu. Pikiranku masih bertanya-tanya mengingat kejadian suara lonceng tempo hari. Nampaknya ayah Kinasih mulai menunjukkan penyesalan. Dia sering sakit dan melamun tiap hari. Semua pekerjaan mengurus 7 tempat gilingan padi semua dipasrahkan ke saya. Dalam beberapa pembicaraan dia sempat berkata kalau dia rasanya mau mati kalau merasakan semua ini. Tapi itu kita kesampingkan dulu. Kita kembali ke cerita. Waktu itu musim panen. Pastilah tempat gilingan akan dipenuhi oleh para pelanggan. Saya menjadi sangat sibuk dan lelah hari itu. Waktu itu hari terasa biasa saja. Sepulang kerja, saya langsung mandi dan tidur. Dan tanpa sadar, saya melewatkan waktu sholat maghrib. Sekitar jam 10 malam, Simbok membangunkanku untuk sholat isya. Dengan sedikit malas, saya mengambil wudhu dan sholat. Jadi di antara pavilion dan kamar mandi ada jalan kecil, di mana disitulah jendela bekas kamar Mbak Kinasih berada. Waktu itu saya sempat menengok sebentar, tapi tidak ada perasaan apa-apa. Dan singkat cerita setelah sholat, saya pun kembali tidur.
dan di dalam tidur saya mengalami ketindihan. Mungkin karena kecapean, dan setelah berusaha untuk bergerak, akhirnya saya bisa terbangun. Kata orang tua zaman dulu, kalau kita ketindihan, setelah bangun kita harus membalik bantal kita. Itu memang sudah menjadi kebiasaan saya kalau pas ketindihan. Dan ketika saya ingin membalik bantal, saya mendengar sayup suara orang bernyanyi, dan sumbernya dari depan paviliun. Saya coba cermati, memang benar suara itu ada di situ. Saya pun yang penasaran mencoba mendekati sumber suara. Nyanyian itu masih ada, dan sampailah saya di depan pintu. Saya langsung membuka pintu dan tiba-tiba suara itu menghilang. Tapi kemudian tiba-tiba ada sesosok perempuan yang mirip Mbak Kinasih waktu dulu semasa sehat. Wajahnya tak terlihat pasti, akan tetapi hanya bentuk tubuhnya saja yang agak mirip. Kemudian saya di situ terdiam dan terpaku. Perlahan sosok itu berjalan mendekat, dan memang benar itu adalah wujud sosok Mbak Kinasih yang dulu. Di situ saya ketakutan tidak bisa bergerak. Sosok itu kemudian tersenyum dan berkata, "Bin, Kabin." Saya pun langsung roboh dan merangkak masuk. Saya tutup pintu dan menangis memanggil Simbok. Simbok pun terbangun. Saat itu saya gagap, sulit bicara, hanya bisa mengacungkan jari ke arah depan paviliun. Simbok pun kemudian keluar untuk melihat, tapi kata Simbok tidak ada apa-apa. Sejak kejadian itu saya tidak berani tidur malam di paviliun. Saya tidur di salah satu tempat penggilingan padi milik ayahnya Kinasih yang kebetulan ada satu kamar di sana. Saya berharap tidak ada hal aneh-aneh lagi, tapi di situ saya malah selalu bermimpi didatangi Mbak Kinasih. Saya selalu terbangun di tengah malam, dan rasanya saat itu saya sangat tersiksa sekali. Sekira seminggu sudah di malam itu, saya bermimpi didatangi oleh Mbak Kinasih, tapi dengan wujud ketika dia depresi. Badannya gemuk dan rambutnya kusut tak beraturan. Di mimpi itu Mbak Kinasih duduk membelakangi saya sambil menyembunyikan loncengnya. Saya pun langsung terbangun dari mimpi itu, dan ketika mata saya terbuka, tahukah apa yang ada di depan saya? Ya, ada Mbak Kinasih di depan saya, tepatnya di samping ujung kaki kanan saya. Dia duduk membelakangi saya sambil menyembunyikan loncengnya, dan terdengar ada suara nafas yang sangat berat. Di situ badan saya terasa sangat kaku dan tak bisa digerakkan. Mata saya pun seakan hanya fokus pada sosok itu. Saya melihat wujud itu perlahan menjadi semakin besar. Tubuhnya hitam agak mengkilat, seperti sudah bukan Mbak Kinasih lagi. Tubuh itu semakin besar hingga hampir menyentuh langit-langit, dan sosok itu pun perlahan-lahan menoleh ke arah saya. Wajahnya pun aneh dan mengerikan. Kepalanya mirip kerbau, wajahnya mancung, tapi rambutnya panjang tak bertanduk. Sosok itu hanya memandangi saya yang tengah memaku tak bisa bergerak. Saya hanya bisa berdoa sebisa saya dalam hati, dan kemudian perlahan-lahan sosok itu pergi menghilang. Setelah sosok itu menghilang, badan saya tiba-tiba langsung bisa digerakkan. Kemudian saya tarik selimut dan bersembunyi di dalamnya. Keringat saya bercucuran, mana bisa saya tidur lagi. Saya pun terjaga hingga azan subuh berkumandang. Setelah azan subuh, saya keluar dari tempat itu. Sudah terlihat para petani tengah berangkat ke ladang. Sungguh malam itu adalah malam yang sangat berat. Saya berpikir kalau begini terus saya bisa menjadi gila. Saya pun menerka-nerka dalam hati. Ada yang tidak beres dengan Mbak Kinasih, tapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Setelah kejadian itu saya memutuskan untuk kembali lagi ke paviliun. Minimal bila saya dihantui lagi ada Simbok di samping saya. Akhirnya Simbok mulai buka suara.
Mungkin karena tidak tega melihat saya terus-terusan dihantui, Simbok juga mulai curiga kalau Mbak Kinasih selain karena depresi, dia juga terkena teluh. Tapi cukup nyambung sih kalau dihubungkan dengan apa yang saya lihat di tempat gilingan padi itu. Tapi entahlah, semua itu masih bentuk prasangka saja. Sebenarnya jauh dalam hati saya merasa sangat sedih. Mbak Kinasih yang sudah saya anggap sebagai kakak sendiri dan saya rawat saat sakit, tapi setelah meninggal malah jadi begini. Hari pun berlalu. Malam itu saya dan Simbok berada di ruang tamu kecil di pavilion. Saya sedang ngopi sambil merokok, sedangkan Simbok tengah menjahit celana saya yang robek, yang kebetulan esok harinya saya akan pakai untuk mengantar sepupu untuk menikah. Kami sedikit bercanda waktu itu. Sembari menjahit, Simbok bilang, "Itu loh, Kuncung aja udah mau nikah. Terus giliran kamu kapan?" Kuncung adalah nama kecil dari sepupu saya, dan saat itu saya hanya tertawa saja. Tapi ada aja yang memecah tawa saya. Ya, suara lonceng itu lagi. Saya lihat Simbok tenang saja. Sambil terus menjahit, Simbok bilang, "Sudah biasa itu, Bin. Hampir setiap malam seperti itu. Sudah dibiasakan saja." Perlahan suara itu hilang, tapi tetap saja suara itu mengganggu pikiran saya. Di suatu pagi sebelum berangkat kerja, saya disuruh Bapak Juragan untuk membersihkan kamar bekas Mbak Kinasih dulu. Ketika saya masuk kamar, saya langsung terbayang dulu ketika Mbak Kinasih masih hidup. Aroma kamar itu sangat khas. Entah kenapa, walaupun itu di pagi hari, saya merasa bergidik ngeri. Saya pelan-pelan mulai menyapu dan membersihkan barang-barang di situ, dan saya menemukan sepucuk surat yang masih rapi terbungkus amplop. Di situ tertuliskan alamat tujuan yang saya sepertinya tidak asing. Ya, benar. Itu adalah alamat rumah Purbo, kekasih Mbak Kinasih dulu. Langsung saja saya selipkan surat itu di dalam baju. Setelah selesai membersihkan kamar, saya langsung berangkat kerja. Surat itu pun ikut saya bawa. Di pekarangan belakang lumbung padi, entah dorongan dari mana, saya merasa sangat penasaran ingin membuka surat itu. Dengan tidak sopan, saya pun langsung membuka surat itu. Tapi setelah saya buka lipatan kertasnya, saya urung membacanya. Dalam hati, saya meminta maaf dengan Mbak Kinasih. Saya masukkan lagi surat itu ke dalam amplopnya, dan ketika saya melihat alamat tujuannya, pikiran saya langsung berkata, "Saya harus bertemu Mas Purbo." Saya pun mencari cara untuk menuju alamat itu. Waktu itu kendaraan masih jarang. Dan singkat cerita, bermodalkan 50 perak, saya mencari alamat Mas Purbo dan akhirnya ketemu. Dengan sedikit keraguan, saya ketuk gerbang rumahnya, dan keluarlah seorang ibu-ibu setengah lansia membukakan pagar. Dia pun bertanya, "Nyari siapa ya, Mas?" "Ini saya nyari Purbo. Ini saya mau menyampaikan surat dari Mbak Kinasih." Kemudian di situ ibu itu hanya terdiam dan dengan buru-buru menyuruh saya untuk masuk dan duduk. Di situ dia membuka laci di sebelahnya, mengambil kumpulan surat-surat yang ternyata dari Mbak Kinasih. Dan sambil berkaca-kaca, dia pun bercerita kalau Mas Purbo sudah tidak di sini lagi, yaitu di penjara. Jadi ternyata di suatu hari Mas Purbo dan teman-temannya terlibat dalam perkelahian di sebuah tempat judi dadu. Dan entah bagaimana keadaannya, perkelahian itu berubah menjadi adu golok, yang sialnya lagi ada satu orang yang tewas. Kurang lebih ceritanya begitu. Jadi Mas Purbo dipenjara bersama beberapa teman-temannya yang terlibat dalam perkelahian itu. Jadi masuk akal kalau waktu itu Mas Purbo hanya bisa membalas surat dari Mbak Kinasih satu kali saja. Dan singkat cerita, saya pun mengabarkan tentang meninggalnya Mbak Kinasih dan keadaannya dulu. Ketika ibu itu pun langsung menangis. Terjadi pembicaraan yang sangat panjang. Saya pun mulai terbuka dan menceritakan sikap Bapak Kinasih terhadap lamaran Mas Purbo. Begitu juga tuduhannya tentang keluarga Mas Purbo yang terafiliasi PKI, yang nyatanya langsung ditepis oleh ibu Mas Purwo.
Dengan alasan yang sangat meyakinkan, dugaan saya benar tentang tuduhan Bapak Mbak Kinasih yang serampangan dan tidak mendasar, dan ternyata malah menghancurkan hidup anaknya sendiri. Singkat cerita, setelah obrolan panjang dan lama itu, saya pamit pulang. Ada perasaan agak lega dalam diri saya. Sampai rumah, saya pun bercerita kepada Simbok tentang pertemuan tadi. Simbok pun agak sedikit marah. Tapi Simbok tahu kalau semua ini saya lakukan semata-mata karena kita peduli dengan Mbak Kinasih. Kemudian malam harinya saya bermimpi bertemu dengan Mbak Kinasih dengan wujud terbaiknya. Di situ dia berkata, "Terima kasih ya Bin, sudah mengurus dan peduli denganku." Saya pun langsung terbangun dan lagi-lagi saya mendengar ada suara lonceng yang berada di balik jendela kamar. Saat itu saya tiba-tiba menangis dan hati saya merasa takut bercampur sedih. Saya pun terus berdoa dan tiba-tiba ada ketukan keras di jendela dan diikuti suara yang menyuruh saya untuk diam. Saya pun sejenak menghentikan doa dan terdengar kata yang sangat jelas. Kata itu adalah Aji, Aji, dan Aji. Kemudian gangguan itu langsung hilang. Saya pun terjaga hingga pagi hari karena ketakutan. Kejadian-kejadian selama ini hampir membuat saya depresi. Dan karena saya sudah tidak kuat lagi, saya pun curhat ke seorang ustadz tentang apa yang saya alami. Dan menurut Pak Ustadz memang benar, dulu selain depresi, Mbak Kinasih juga terkena teluh berupa jin. Tapi Pak Ustadz tidak mau menyebutkan siapa yang mengirim teluh itu. Beliau hanya menyarankan saya untuk membaca surat Yasin 11 kali untuk menetralkan suasana di rumah. Walaupun sebenarnya saya tahu siapa yang mengirim teluh itu, dan menurut saya sih itu keluarganya Aji. Ingatkan, Aji adalah orang yang pernah melamar Mbak Kinasih namun ditolak. Dikuatkan oleh suara tempo malam tadi. Aji, Aji, dan Aji. Singkat cerita, setelah saya membacakan surat Yasin 11 kali, suasananya menjadi lebih tenang. Walaupun suara lonceng itu kadang masih terdengar, tapi saya mulai terbiasa. Bertahun-tahun telah berlalu dan di awal tahun 1972 Bapak Mbak Kinasih meninggal dunia